Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini sebelum melanjutkan cerita, kalau ada yang berminat membuat film tentang Yusuf Mansur dan hubungannya dengan warung Steak and Shake, ada beberapa kaedah yang mesti dipahami dengan baik. Yang pertama, ada orang kadang-kadang ragu-ragu membuat sebuah cerita itu karena sumber primernya tidak ditemukan. Misalnya buku tentang Yusuf Mansur atau riwayat hidup Yusuf Mansur itu kan masih sangat sedikit. Maka kalaupun ada, buku itu bisa menjadi sumber primer. Yang kedua, itu kan cerita dari teman-temannya, orang-orang dekat dengan dia yang menjadi korbannya, kemudian yang bersentuhan dengannya, itu juga sebagai sumber primer. Kemudian yang ketiga, harus ada nanti satu bingkai stereotip tentang Yusuf Mansur. Dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Yusuf Mansur ini dalam perjalanan hidupnya, dia itu dalam tanda kutip seorang yang suka menipu. Karena itu telah berkali-kali, setidaknya 2 kali dia masuk penjara dalam kasus penipuan. Jadi itu bukan cerita masuk pesantren, jangan disederhanakan, bukan masuk pesantren. Itu kasus pelanggaran hukum. Nah, dalam mengungkap cerita-cerita seperti Yusuf Mansur ini, memang ya pendekatan akademis itu tidak selamanya bisa didekati di dalam pendekatan mempunyai sumber primer gitu. Ada juga sumber berikutnya itu sumber yang beredar di tengah masyarakat yang kita sebut dengan sumber sekunder atau sumber kedua. Misalnya yang kita lihat itu pengakuan dari orang yang pernah dekat dengan dia, katakanlah Gus Puat dari Pleret gitu ya kan. Gus Puat Pleret bilang Yusuf Mansur ini maling. Kemudian ada teman-teman ustadznya yang lari. Dari Agim yang dengan bahasa sopan dia mengingatkan hati-hati dengan Yusuf Mansur. Rumahnya habis nanti, apa yang dimiliki sedekahkan. Itu sumber gitu. Kalau kita lihat dalam skop yang lebih besar lagi, cerita-cerita di dunia ya begitu cara menulisnya. Misalnya kita lihat sekarang ini cerita tentang Cleopatra di Mesir gitu. Sumbernya mana? Nggak ada. Tapi dalam sebuah cerita film dia sudah dikemas dengan baik. Sebagai penguasa Mesir yang bisa menaklukkan Romawi, itu pendekatannya. Karena cerita tentang Cleopatra itu baru ada secara tertulis setelah 70 tahun kematiannya. Di 70 tahun dia meninggal, baru ada buku kah atau tulisan kah atau apapun tentang dia. Jadi kembali kepada cerita Yusuf Mansur, menulis tentang dia ya setelah ketemu wujud dia seperti apa ya skenario bisa dibuat. Lalu kita lihat kapan dia itu mendekati atau membeli hak eksklusif, franchise, atau apapun namanya, apakah kerjasama di warung Steak and Shake. Kapan gitu. Misalnya dirintis katakanlah mulai 2010 katakanlah gitu ya. Jadi bisa dilihat ini sebelum 2010 cerita warung ini seperti apa gitu. Terus setelah 2010, kapan dia mulai berlari, tidak bisa lagi diukur dengan rumusan bisnis. Nah, kemudian bagaimana Yusuf Mansur melindungi serangan-serangan yang diarahkan kepada usahanya. Misalnya dia bercerita yang nggak masuk akal. Ya kan? Merubah daun menjadi duit. Itu contohnya begitu. Kemudian dia dikasih duit oleh Tuhan, masuk ke rekening pribadinya. Itu pasti cerita bohong. Itu Yusuf Mansur tahu nggak ceritanya ini bohong. Dia tahu ceritanya ini bohong, tapi nanti gunanya buat dia untuk menjadi tameng.
Nanti kalau kita kemas dalam cerita, dalam sebuah naskah cerita itu bagus sekali. Saya kalau ada ini ya pihak ketiga yang berminat gitu. Oh sebentar ini kita bikinin naskah skenario atau penulisan cerita gitu. Sehingga dapat sosok nanti bagaimana dakwah itu menjadi kambing hitam. Gitu. Cerita dakwah, ya kan? Padahal inti sebenarnya ini peraupan uang jemaah. Bahasa di depannya dakwah. Lalu uang ini nanti sebagian larilah ke warung itu. Tidak mungkin itu membeli tanah dengan harga miliaran. Dari sisi untung warung kecil gimana caranya? Itu kalaupun ada dia harus berjuang dulu itu misalnya 10 tahun ya kan. Dikumpulnya duit. Lalu tanahnya dibeli gitu. Dari sana nanti itu naik lagi. Orang di mana-mana kalau tanah itu tanah sewa, enggak ada itu yang berani membangun bangunan permanen. Tapi ini warung Yusuf Mansur ini langsung dia beli sebelum dibuka, langsung dibangun bangunan permanen. Padahal usaha ini belum jalan. Dari mana? Banyak harus ada kesimpulan dari kita gitu. Bahwa ini bukan dari bisnis. Nah, kalau udah bukan dari bisnis dari mana? Nah, di situ berspekulasi banyak kemungkinan. Uang sedekah gitu kan. Kalau 2 kali datang dia 1 warung. Dia beroperasi mulai tahun berapa? Mungkin sebelum kasus di kota wisata itu dia sudah beroperasi. Bahkan dulu ada ruangnya sendiri nih di Masjid Istiqlal gitu. Dibikinin acara khusus untuk membahas spirit Sulaiman, spirit Ibrahim, spirit Musa. Banyaklah gitu. Lalu karena didapatkan sebuah kesimpulan begitu, mungkin juga nggak uang ini dari cerita keringat TKW gitu. Mungkin sekali. Cerita tabung tanah, ya kan? Sebagian lari mungkin ke Hotel City. Sebagian dilarikan ke sini. Ya kan? Lalu peran Jody gimana? Sebagai pemilik awal gitu. Atau sebagai pemegang license franchise-nya gitu. Ini saya sedang mengumpulkan bahan ini. Gimana Jody ini gitu. Tapi ya kalau sebagai seorang pedagang ada orang beli franchise dia tentu senang aja, ya toh? Senang aja, beli, tambah lagi kan duitnya berarti bertambah banyak. Kan tambah banyak duitnya. Nah yang akan kita soroti, ini duit Yusuf Mansur ini apa ini tempat dia menyembunyikan uangnya, nanti dengan gampang mengatakan, ya misalnya pay trend-nya dicabut izin oleh pemerintah. Orang kalau izin usahanya dicabut, kalau dia merasa benar, pasti dia akan menggugat. Ini enggak, dia malah senang lagi. Aneh legowo, kan itu bahasanya. Masa izin usahanya dicabut dia legowo? Kan enggak masuk di akal, itu hanya orang sakit gitu. Soalnya nih, saya buka warung Padang, kata misal kan, tiba-tiba dibakar oleh preman. Terus saya senang-senang teriak-teriak gitu. Alhamdulillah usaha saya dibakar. Alhamdulillah dilarang. Itu kan orang bilang sinting ini. Mungkin tujuan saya ya mungkin yang terlibat investasi di warung ini banyak. Supaya saya nggak dituntut, saya senang ada orang bakar gitu. Kan begitu kan? Nah, jadi begitu melihat bagaimana stereotip Yusuf Mansur sehingga berujung pada warung stick and steak. Mudah-mudahan kita harus melihat perjalanan ini dengan penuh kecurigaan. Begitu juga nanti kita lihat ini sebuah upaya yang sangat cerdas dan licik. Bagaimana meraup uang masyarakat lalu menjadi milik pribadi. Itulah yang sedang dan terus dikerjakan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.